Halo? Salam, Gus. Gue perlu ngomong nggak di video? Lagi. Oke. Ini udah live nih. Kita baru mau keluar, cuma nggak tahu ngomong apa. Lo cek ya. Ini enak ini gue dibeli lagi nih. Ayo, digocek. Iya, ya kan. Lah udah dibuka. Belum, aman. Gimana Bang Dito? Naik yuk. Itu pulang PRT? Hah? Tadi Mana? polisi udah balik? Polisinya pulang. Udah pulang, udah bubar. Pas waktu polisi datang sempat lapor ke PRT nggak Pak? Tadi? Iya. Jam berapa tuh? Jam ke rumah itu 3:30. Setengah 4. 3:30. Berarti datang ke rumah kita didampingi PRT juga? Betul. Kasih PRT. Itu uang kan iki. Salah nyebutin pasal lagi. Oh iya iya. Udah pernah makan belum? Ya, makasih. Kalau mau kenyang kan? Mau duit nggak? Ya, aduh. Rekam dong, rekam dong. Mau cari tanya dong, Lik. Tahu ngapain tuh? Ini udah kayak rumah dia. Oh, iya. Pantesan sama ngomong tadi. Pantesan gacor banget ya? Ini aja udah cakep banget loh. Gimana? Make up. Kang foto nih, Kang foto. Jadi tadi pas digedor-gedor kaget apa gimana? Fotonya di mana ya? Nih, Di mana, Bay? pulang aja. Bay. Foto di mana, Bay? Sini nih. Nah, bersih-bersihin. Bagus nih. Nih kanan nih, belum nih. Nih yang kanan belum nih. Dapatkan ini. Nanti lu suka di edit, suka foto. Kalian tuh suka pada jahat juga kayak ada. Ya, sudah temenin. Teman nih. Nah, Cadel lu harus bisa begini nih, kayak Nikita Mirzani ya. Lu kan Nikita Mirzani nih. Cadel. Nikita. Ayo. Kagak munduran sama aja kasihan pada kalian. Facebook. Bapak jadi lawan. Tolong dibantu. Papi di mana sih Papi ya Allah sampai polisinya pulang Papi nggak datang. Ya. Konek kita. Lalu ya kehilangan momen ya Papi udah ini aja teleponnya. Ya, benar kan? Makasih. Konek kita lihat ini kan. Kak. Masih kalau nggak tak telepon ya. Lagi nemenin Niki mana ya tadi itu. Tolongnya.
lama lah dia. Pergi kali dia udah. Iya. Majuan dikit Kak. Kalau bentar belum. Assalamualaikum Belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow. Aku udah lama pernah berdiri di depan kalian ini. Aduh. Kayak apa? Oke, jadi terima kasih teman-teman wartawan karena udah menunggu dari pagi. Setia ya. Setia banget di depan. Tadi bapak-bapak polisinya juga ternyata udah comeback. Udah pulang ke asalnya, ke Serang, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pulang. Gue juga bingung. Tapi ya mungkin dia lelah. Apalagi? Ya, nggak mau banyak komentar sih, kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi. Nikita telepon saya dan kalian yang sudah datang tahu masalahnya apa. Nikita udah sempat bicara juga kan di sosial medianya. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi atau apa ya, kurang komunikasi antara satu dengan yang lain. Tapi apapun saya yang selalu saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasehati Niki dalam hal apapun. Saya hanya mengatakan hari ini saya sangat prihatin dengan apa yang Niki terima, perlakuan yang Niki terima hari ini. Saya hanya prihatin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi karena ini bukan masalah besar. Kita semua, seluruh Indonesia sudah tahu di mana kita sudah mempunyai sosial media. Kita jangan baper gitu nggak? Kita jangan baper, apalagi laporannya kalau nggak salah kan tentang undang-undang ITE. Ya menurut saya tidak pantas lah diterapkan seperti ini. Tapi kan sudah komunikasi ya, sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan kooperatif datang, tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi. Itu sih. Ki, tapi kaget gak Ki ketika lu malam-malam di pagi-pagi lah? Kaget karena datangnya jam 3. Jadi yang ngebuka itu Yati, membantu yang satu lagi. Terus Yati bilang dia dipaksa, terus dia didorong, pintu dibuka paksa gitu. Terus karena yang di rumah nggak berani bangunin, emang nggak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan. Ini bangunin adek Lintang. Terus Lintang ke bawah, Lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi, ada juga poluannya gitu kan. Akhirnya karena Lintang nggak bisa handle, Lintang bangunin saya gitu. Saya pikir ketinggalan pesawat karena hari ini kan harusnya ke Semarang nih, ya kan, pesawat jam 8. Itu udah kayak kebakaran set jenggot kan. Wah, telat nih gitu. Ternyata enggak, si Tete Hati bilang, "Madam, di bawah banyak polisi," katanya gitu kan. Udah kan ada CCTV kan. Nanti saya ngeliat CCTV, lihat juga di handphone, iya banyak banget gitu kan. Terus akhirnya ya mau nggak mau harus turun kan. Kalau diem aja kan juga nggak enak gitu. Turun baik-baik, nanya gitu. Pas buka pintu, itu udah kamera semua handphone, udah pada ngerekam gitu kan. Saya kan makin bingung gitu. Ini apa maksudnya? Saya dapat surat penahanan atau penangkapan gitu, paksa ya. Kenapa gitu kan? Ya udah terima surat panggilan sudah gitu kan. Tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Niki yang sering dilaporin polisi ya, ini tidak wajar. Karena dalam 1 minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu datang tuh 12 kali gitu. 12 kali dalam 1 bulan. Ini kan dilaporin tanggal 16 Mei. Dilaporin tanggal 16 Mei. Ini cepet nih. Siapa? Sama Dito Mahendra. Paling tau lah, ya kan? Sama Dito Mahendra dilaporin tanggal 16 Mei. Kalau prosedurnya nggak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil, ya kan? Udah didiemin. Pokoknya 16 Mei terus datang panggilan itu pertama tanggal 25 apa 28 panggilan pertama. Udah nih karena nggak bisa ya kan, karena lagi latihan tinju harus fokus segala macam dan itu kan jauh di Serang. Habis itu saya nggak bisa datang. Besok bukan nunggu 2 hari ya, besok datang lagi surat panggilan. Besok datang lagi surat panggilan. Surat panggilannya gimana? Dia datangnya maksa ya? Tuh, maksa kayak preman gitu. Jadi semua tuh alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu. Jadi bukan sekedar ngomong doang ya. Jadi nanti takutnya dibilang, ini kita mau bacok doang. Enggak, gue berantem aja berani kan, boxing aja gue menang. Nah, terus habis itu gara-gara di sini udah nggak digubris, dia pergi ke Pak Rete. Yang tadi nganterin surat panggilan juga. Pak RT juga diganggu gitu. Pak RT dikirimin Pak RT dikirimin surat panggilan juga ke sana, surat panggilannya jadi ke sana, jadi makin gak nyambung gitu. Pak RT-nya juga dapat surat panggilan untuk saya itu 3 kali. Itu kan makanya aku bilang, kenapa jadi ke Pak RT gitu kan, makin gak nyambung. Terus terakhir datang lagi surat panggilan. Gak tahu dia cara
mana, pokoknya ada surat panggilan. Ini terima Niki kan? Oh, nggak terima. Nggak ada tanggal, tapi di sini ada disuruh datang tanggal 13 Juni. Lah ini kan tanggal 16 Juni, cuma beda 3 hari doang. Masih kucuk-kucuk jam 3 pagi datang surat penangkapan. Kan nggak make sense, nggak masuk akal. Gitu. Jadi apa? Praktis sama nggak wajar aja nggak datengin panggilan. Ya karena ada nggak sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah panggilan itu, yang polisi loh yang nganter langsung dari Serang tiap hari sampai dicari rumah Pak RT. Itu kan udah nggak wajar. Pasal-pasalnya yang diterapkan juga nggak wajar. Saya nggak pernah kenal Dito, tapi Dito pasti kenal saya karena dia pernah ngirimin bunga mengatasnamakan Askara Prasadi Arsono. Kalau kalian tahu dulu yang nayangin SCTV pertama kali, kalau nggak salah itu di gosip apa gitu. Tapi karena dia minta klarifikasi saya nggak mau. Ya udah, terus habis itu rumah saya dicoret. Habis itu salon kita berdua Beauty Head itu kena coret. Itu confirm ya, Itu confirm. karena yang melakukan sudah mengakui kalau di situ. Ya. Terus Dea sama teman saya Diol dibuntuti, habis dibuntuti difoto dari belakang mobilnya segala macam, habis itu dikirim ke kos-kosannya. Jadi caranya tuh ada, kenapa Pak? Oh, jadi caranya tuh udah kayak mafia gitu. Nah ini juga harus dipertanyakan, kenapa panggilan tanggal 13 Juni, tanggal 16 saya ditangkap, kan masih jadi saksi di sini tuh, jelas saksi semua tuh, ada bacaan saksi. Ini alamat gitu-gitu di blur ya. Ya. Nih. Kan ini Pak Bo tahu ini laporannya Undang-Undang ITE terkait mungkin ada postingnya tuh atau apa gitu Kak yang nggak diterima sama pihaknya gitu. Saya nggak tahu. Karena Laporannya ITE aja. Karena jujur saya sama Dito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun. Tapi nggak tahu kenapa dia ini selalu mengganggu hidup saya. Yang paling parah itu dia pernah bawa, atau ya saya Ambon atau apa, bolak-balik ke rumah saya, masih ada videonya. Tiba-tiba ngedeketin anak saya yang naik sepeda. Waktu itu pernah saya posting juga di story gitu. Jadi ini udah nggak wajar. Nah kenapa kepolisian Banten bisa melakukan ini sama saya? Apakah ada apa? Iya, pokoknya gini Apa? intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi dibesar-besarin. Karena tadi Niki sudah bilang bahwa memang betul bukan hanya Niki yang diteror atau di apa ya diancam-ancam lah gitu dengan saudara kita dari Ambon. Saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon, jadi janganlah mau disuruh-suruh untuk meneror atau apa, karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau gitu disuruh begitu. Saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang sudah tidak ada lagi. Saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami, rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali. Kak, kita ini kan kabarnya udah masuk ke proses penyidikan ya. Dari kamu sendiri udah pernah nyamperin ini nggak Belum sih sama untuk sekali. agenda klarifikasi mungkin? Belum sama sekali, karena kalau kita berdasarkan main otak ya, Dito ini kan domisilinya Jakarta ya, kok dia bisa bikin laporan di Banten, di Serang Banten, ya, itu udah nggak masuk akal. Berarti kan ada, nggak tahu ya, diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Dito Mahendranya, Kapolda Banten ya, saya kan nggak tahu. Tapi kalau caranya kayak gini, ya pikiran kotor saya jadinya ke sana gitu. Tapi kasus apa sih ini kalau boleh tahu? Nggak tahu katanya. Terus Pencemaran nama baik. Nama baik. Iya, pencemaran nama baik secara elektronik, muat penghinaan apa segala macem gitu. Tapi lu pernah melakukan itu atau enggak? Nggak tahu karena kan belum dimintain keterangan. Nggak tahu yang mana yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana nggak tahu gitu. Karena kalau undang-undang ITE itu kan bukannya dari Bapak Kapolri Sigit itu harus ada mediasi ya? Ya kan? Nggak boleh dong. Masa jam 3 datang 12 orang loh malah mau ditangkap ya? Malah mau ditangkap, dia bilang saya udah dapat surat penangkapan secara paksa. Ada videonya. Ini kita polisi tadi udah kasih bantahan juga terkait tudingan lo yang masuk ke pekarangan polisi. Kan ada videonya lah. Ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini? Oke.
Kalian mau nggak? kemana? Saya tanya. Ini di mana? Mau kemana? Karangan. Lah itu videonya di mana? Dia kan lagi nongol di situ. Naik ke atas. Sampai naik ke situ. Ini kan sampai didobrak. Terus ada Ini pengerusakan didobrak. juga kamarnya. Ini juga dirusak nih. Oh, jendela ini tuh. Ini dirusak tuh. Oke. Ada pemaksaan masuk ke dalam gitu. Kan ada videonya. Ada semua. Kan makanya saya bilang sama Pak polisinya, Pak, jangan begitu. Di rumah saya ini setiap minggu ada CCTV, nggak percaya. Tuh CCTV. Itu CCTV. Di depan 2 CCTV. Jadi terkait bantahan itu nggak benar ya? Ya kan Bapak itu aja saya. Enggak, simpelnya gini. Kalian ada di mana ini sekarang? Iya, gimana? Kalian lihat di video ini dia ada di mana? Ada apa di rumah? Berarti di mana? Masih parah. Ya, terus yang ditanya apa? Itu tadi ada bantahan dari sana. Terus setelah itu ada polisi ada ngomong apa nih? Biar jelas. Aneh. Gue sampai keringetan ya. Polisi ada ngomong apa sebelum akhirnya dengan kejadian ini? Banyak yang kerekam ngomongnya kasar, banyak. Ya udahlah, ginilah pokoknya intinya kita akan kooperatif apapun permasalahannya. Ini kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum. Kan kalian sudah tahu dia di penjara aja udah 2 kali ya. Sekali. Yang pertama bukan teman-main. Ya, itu main saya sekali. Iya, yang aku temenin bukan. Iya, yang di jaksa main-main. Ya, nah maksudnya apapun yang kita lakukan itu dia pasti mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mudah-mudahan ini menjadi komunikasi yang lebih baik lagi antara Polres Serang dengan Nikita ke depannya. Yang Iya, iya. Ya pokoknya waktu tadi pagi tuh udah dibilang baik-baik, Pak, kalau mau bertamu datanglah jam 8, jam 9, nanti dibukakan pintu, boleh duduk di atas, nanti saya buatkan kopi, saya berikan makanan. Nyolot tetap nggak bisa, manusia ini surat penangkapannya harus sudah ini bisa jemput paksa. Tiba-tiba poluannya udah begini-begini, ngapain Bu? Mau ngapain? Kayaknya mau ngeluarin borgol kayaknya. Oh coba kan saya bilang kan, coba aja berani sentuh saya bilang gitu. Ini dia gini-gini aja. Udah saya bilang, udah Bapak tunggu di sini karena ini jam 3 saya nggak bisa telepon siapa-siapa. Bapak sengaja ya datangnya jam segini biar saya nggak bisa nelpon orang, ya kan? Ya lo menelpon kalian maksudnya. iya logikanya gimana? Untung ada yang bangun nih. Saya Tadi tadi pada datang. kamu yang bangun ya? Sahal. Iya. Alasannya datang jam 3 pagi apa Kak Diki? Hah? Alasan mereka datang jam 3 pagi. Nggak tahu, dia udah ditanya, ada videonya ini, nanti juga gua posting aja lah. Kenapa ya? Iya. Posting aja lah, iya. Kenapa? Udah dipertanyakan kenapa? Alasannya saya dapat surat penangkapan, harus ditangkap secara paksa. Udah itu aja yang diputer, itu lagi. Terus saya tanya kan, Pak memang nggak bisa datang jam 8 baik-baik gitu kan? Saya juga bakal bukakan pintu, udah dibukain pintu, dibuka semuanya, gitu. Nah, Oke. Teman-teman, terima kasih banyak ya dari aku khususnya. Terima kasih kamu yang masih ada. terima kasih. Berarti setelah ini mau datengin. Ada, gua mau syuting, gua harusnya ke Semarang ini. Tapi ada rencana nggak datang ke sana langsung? Tar dulu aja dah. Atau ketemu sama Dito langsung? Oh, gua maunya ketemu sama Dito. Wah, pengen banget. Boleh sampaikan salam ke Dito ya. Mau Sampaikan apa? salam Bilang apa sama sama Dito Dito? Mahendra, pacarnya Nindya Yunda ya? Kalau enggak, Nindya Yundanya mau boxing di HS3? Oke. Tantangan terbuka ya? Kalau iya, tantangan terbuka untuk Nindya Yunda. Boleh kita boxing di HS3 karena ada tempatnya. Kalau nggak dapat sponsor, nanti Kak Fitri yang sponsorin. Saya yang sponsorin. Saya yang bayar sama Yuk lihat tuh, ini kita minta skincare. Kak Diki, terima kasih banyak waktunya. Tapi sampai akhirnya mau nantangin pintu nih. Kan boleh nantangin siapa aja. Kan ini kemarin tentang boxing dong. Yang menang. Ayo, dulu. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu. Gara-garanya Mang Gio nih. Apa boleh? 12 tuh Dito semua tuh ya? Iya, lu tutup ya. Iya, tutup aja. Nih, ambil deh. Gini aja. Udah balikin. Iya, kan dia. Satu aja moto ntar diedit bareng-bareng baru bisa. Diedit ya. Namanya Gio, kalau nggak diedit namanya Gio. Gua jadi ketumpuan. nih. Akhirnya menang kemarin nih. Dina Rutin gimana lagi? Akhirnya menang ya, emang harus menang kan gua. Terlalu bentar, Gua itu memang dilahirkan nggak boleh kalah. Tapi kemarin kok banyak berhati-hati. Bukan berhati-hati sebenarnya. Gue capek. Dinar itu minggir-minggir mulu gitu. Jadi gue namanya gue anak 3 ya. Nggak bisa dibohongin, stamina gue pasti akan lemah gitu kalau kebanyakan gerak. Dinar itu kan stamina harusnya lebih kuat karena dia belum pernah melahirkan. Tapi kayaknya memang dia cari aman gitu karena memang dari sejarah jangkauan memang gue lebih panjang. Tapi kalau di pertandingan tinju, Mike Tyson aja itu sering ngelawan orang yang lebih tinggi, lebih berat. Tapi dia menang-menang aja, yang penting teknik sama skillnya kan. Padahal gue itu udah dikasih glove-nya yang 12 ons, lebih berat. Jadi kalau gue udah begini tuh berat banget. Dina tuh lebih enteng karena cuma 8 ons. Kenapa dikasih 12 ons? Karena gue lebih berat daripada Dina. Tapi
Nggak tahu, mungkin Dinar ada rasa ketakutan kali ya, jadi dia menyingkir. Jadi awal ronde pertama juga terlihat kan itu lebih offense, lebih menyerang. Strategi atau gimana kan? Ya memang kan kalau tinju itu kan jangan kita yang diserang, tapi kita serang duluan gitu. Jadi biar tahu ya teknik musuhnya tuh kayak gimana. Tapi gue nggak tahu tekniknya dia begini mulu gue jadi bingung. Tapi ya alhamdulillah latihan gue nggak sia-sia lah selama 2 minggu. Tapi hidungnya merah tuh kena tonjok. Iya pas kan kena. Tapi ini sama kena juga nggak? Enggak, kalau gue tuh cuma hentakan aja. Karena kan dia pendek banget tangannya. Jadi ketagihan nggak sih maksudnya gitu kan? Jadi dia hasil 3 gue tanding lagi. Oh, siapa tuh nih bocorannya nih? Ada asalnya dari Jepang. Oh. Itu profesional. Kita nonton aja, tapi itu di Bali, di Hollywood Bali. Oh. Ya, Tapi Miyabi bukan? yang tadi juga tahu. Enggak bangga sih. Iya. Karena lawannya Dinar. Itu juga dia dikasih poin yang cuma beda 1 poin ya supaya dia nggak malu-malu amat. Sebenarnya poinnya itu di bawah, gue tau banget. Pengen itu lawan siapa emang yang buat Kanis di bawah di gue menang? Lawan siapa ya? Gue pengennya lawannya yang sama-sama suka olahraga gitu, yang ya kalau bisa tingginya sama, jadi enak. Saya mau ulang gitu itu. Ya Ulan karena kan lagi senang olahraga ya. Kalau Ulan kalau kalungnya terlalu tinggi banget dia, kamilan yang karung bisa gede banget. Ada dua-duanya. Ulang apa nyanyi dulu? Indi lah. Dia Yunda dulu bagaimana? Ya. Dia Yunda. Karena ada buka untuk di Yunda di HAS 3 Hollywood Sports Show ketiga. Kalau berani, ayo kita di ring tinju. Kenapa alasan mau nantangkan ini? Enggak, kan siapa aja boleh ditantang. Dia pengen aja gue nantang dia. Gue pengen tahu. Biasanya orang pendiam itu katanya itu kuat tenaganya. Jadi kita nggak tahu di atas ring kayak gitu. Berarti latihan lebih hot lagi nih, maksudnya lebih. Oh bukan lagi, kalau bisa kalau di ring kan kalau gagal bikin orang gegar otak kan nggak masuk kantor polisi. Ya. Kenapa kan Dendam pribadi. Nggak ada, gue tuh nggak punya dendam sama dia loh, serius. Gue ketemu dia nggak pernah, ngobrol sama dia nggak pernah. Gue nggak ada dendam, lo coba aja tanya sama dia dendamnya apa sama gue. Ini sore tambahan tadi kita pada saat ngobrol tadi anak-anak sendiri kondisi Udah bobo, pasti pada bobo. pagi-pagi tadi juga. Jam 3 yang bangun itu kuntilanak, makanya gue tanya, Bapak kesini mau nagih utang apa mau cari cabai-cabean? Ada videonya. Karena cuma cabai-cabean yang bangun jam segitu. Jadi anak alhamdulillah nggak ada. Enggak sama sekali. Alhamdulillah. Oke, makasih. Thank you. Thank you. Aduh, gue udah pengen banget, guys. Capek gue jam 3 belum tidur. Thank you Kak Niki. Teman-teman makasih ya. Makasih ya Kak.